حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin para alim, wabil khusus Bapak Ketua IKJ Bapak Muhammad Haris ST, Bapak Ibu-ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua bisa hadir di tempat yang baik, di majelis yang insyaallah penuh barakah dalam rangka MTQ. Kalau dulu biasanya MTQ itu musabaqah tilawatil Quran, kalau ini musabaqah yang namanya majelis tadabbur Al-Quran, sama-sama MTQ-nya. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan iman dan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua telah dipanggil oleh Allah dalam keadaan terbaik, yakni husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua nanti akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW di surganya Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, dia bersama aku di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat kaum muslim muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan kajian materi terkait dengan MTQ Tadabbur Al-Quran. Insyaallah kita hari ini akan membahas terkait dengan tadabbur surat An-Nisa. Ada yang tahu apa makna An-Nisa? Yang bisa menjawab boleh pulang, nggak usah kembali. Apa Bapak? Perempuan. Kalau jenengan mengatakan perempuan masih kurang tepat, Pak. Tapi yang betul adalah perempuan. Karena An-Nisa itu jamak. Mufradnya apa? Untuk tunggalnya apa? Yaitu mar'atun, Pak. Mar'atun itu wanita satu, mar'atan wanita dua, jamaknya adalah nisa. Kok berbeda? Nah itu sudah ketentuan kaidah bahasa Arab. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu bahasa Arabnya kalau tunggal apa? Rajulun. Kalau dua, rajulan. Kalau tiga, rijalun. Rajulun, rajulani, rijalun. Rajulun satu, rajulani dua, rijalun banyak. Mar'atun, mar'atani, nisa. Kenapa tak berbeda Bapak Ibu rahimahullah? Dalam Al-Quran kita tidak mengenal ada surat Ar-Rijal. Kalau jenengan lihat dari 114 surat yang ada yang ada dalam Al-Quran, kita tidak menemukan namanya surat Ar-Rijal, tapi adanya surat An-Nisa. Ini sebenarnya bukti Bapak Ibu bahwasanya Allah ingin mengangkat derajat wanita. Kalau kita mau tengok sejenak sejarah dulu Pak, sebelum Islam datang atau yang kita kenal dengan masa jahiliyah, Masya Allah, apa yang terjadi dengan wanita-wanita? Apa yang terjadi dengan wanita-wanita? Ibu tahu apa yang terjadi dengan panjenengan saat itu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya karena saya nggak lagi menjabat jahiliyah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang terhadap wanita saat itu? Dibunuh dan dikubur hidup-hidup itu, insya Allah. Dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Jadi derajat wanita itu begitu rendahnya, begitu hinanya, sehingga kemudian Islam datang, derajat panjenengan ditingkatkan, derajat panjenengan diangkat. Itulah kenapa kemudian Allah membuat surat khusus namanya An-Nisa. Bapak Ibu rahimakumullah, saya terkadang bilang
Hari ini mungkin kebagikan dari apa yang terjadi di zaman jahiliyah dulu. Kalau dulu wanita begitu dihinakan, tapi sekarang wanita dimuliakan, Bapak. Aku tersangat. Nanti kapan-kapan Ustaz Halis kita ajak kawan-kawan kita ke Mesir, kita survei apakah wanita di sana dimuliakan apa enggak. Subhanallah, mulia sekali Bu, mulia sekali Bapak. Bahkan Bapak itu lebih kaum dengan perempuan. Contohnya apa? Aku tersangat. Satu saja, mahar Pak. Mahar orang Arab itu mahal sekali. Mahar wanita orang Arab itu mahalnya Masya Allah biasa. Semakin tinggi derajatnya wanita, semakin tinggi pendidikan wanita, itu mahalnya besar sekali. Ada satu kawan namanya Muhammad Ali, beliau dari Kalimantan, nikah dengan orang Mesir. Mahalnya apa? Kalau ibu tahu, insya Allah jenengan ingin jadi orang Mesir. Apa itu? Satu, rumah. Dua, usaha. Tiga, mobil. Dan rumah, usaha, mobil ini semua diatasnamakan istri, Pak. Enak ya? Iya Bapak, Bapak. Usaha jenengan yang jenengan bangun mulai kecil itu semua tidak atasnamakan istri. Kalau jenengan menikah dengan orang Mesir atau orang Saudi dan sebagainya. Mobil jenengan yang jenengan beli dengan kredit misalkan 20 tahun misalkan, itu semua tidak atasnamakan istri, Pak. Motor yang jenengan beli semua atas nama istri. Rumah yang jenengan bangun mulai awal fondasi sampai selesai itu semua atas nama istri. Makanya di sana banyak sekali karena saking tidak kuatnya untuk menikah, untuk memberi mahar calon istrinya. Mungkin ada, kalau di sini ada seserahan yang lain, banyak orang Mesir itu yang tidak menikah. Banyak sekali orang-orang jomblo di sana. Banyak sekali orang-orang yang sampai usianya tua itu belum menikah. Itu karena apa? Saking mahalnya mahar orang Mesir. Contoh yang kedua, panjangan kalau ada di bis, dan ini kami alami para mahasiswa. Ketika misalnya kita berangkat ke kuliah, di situ ada ibu-ibu misalnya, atau ada mbak-mbak misalnya naik bis, padahal kita sudah duduk di awal terminal ini, di awal terminal. Maka ketika ada orang datang, ibu-ibu yang datang, kita disuruh untuk berdiri kami ibu-ibu yang duduk di situ, Pak. Saya pernah suatu ketika duduk di kursi, salah satu kursi di bus, kemudian ada ibu-ibu yang datang. Saya sengaja tidak mau berdiri, Bu. Tapi ibunya memberikan kode supaya saya berdiri dengan cara apa? Dengan cara saya itu di rangkul, dirangkul, tahu dirangkul ya. Misalkan duduk kemudian dengan seperti ini. Sopo sing kuat gitu. Akhirnya dengan kondisi terpaksa saya tahu apa maksudnya, saya tinggal berdiri dan ibu itu duduk di tempat saja. Ini saking mulianya orang sekarang dibandingkan dengan dulu. Beda dengan di Indonesia ya. Bapak ibu terutama tentu tahu dulu mahalnya apa? Seperangkat alat sholat itu juga tidak lengkap, yang dikasih cuma mukenannya saja misalnya. Atau mungkin apa? Qurannya saja. Jadi semuanya masuk seperangkat alat sholat. Ada yang dikasih tidak sempurna. Apa kalau tidak itu dikasih uang? Itu saya masih ingat mahalnya ibu saya itu uang 5.000 Pak. Insya Allah. Jadi untuk membeli, kamu lebih agak kasar sedikit, membeli buduknya wanita, farjinya wanita itu dihargai 5.000 Pak. Insya Allah. Ibu. Atau kalau sekarang minimal berapa? 50.000 itu sudah sah. Tapi jangan khawatir ibu, walaupun panjenengan maharnya murah, dan meminta macam-macam. Tapi subhanallah, Rasulullah mengatakan mahar terbaik itu adalah mahar yang paling sedikit, yang paling ringan, yang paling mudah. Khairus shadaq aisaruhu, sebaik-baik mahar itu adalah yang paling murah, yang paling meringankan ibu. Maka jadi kan tidak usah khawatir, walaupun mahar saya misalnya hanya seperangkat alat sholat dibayar kredit lagi, maka jenengan tidak usah khawatir. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik mahar itu adalah yang sedikit, yang paling sedikit. Tapi yang ingat Bapak, walaupun panjenengan memberikan mahar sedikit Pak, kalau bisa ya
adalah ya, apa namanya, sebaiknya bagaimana untuk istri kita, karena dia adalah ibu dari anak-anak kita, calon ibu dari anak-anak kita yang nanti akan merawat kita, anak-anak kita dan anak kita sampai tua. Maka berikan yang terbaik untuk mereka. Saya boleh tanya kepada panjenengan, Bapak sudah menikah? Mahalnya Bapak dulu, Pak, kalau boleh tanya. Uang 1 juta, lumayan ya. Lumayan. Kalau Bapak? Seperangkat sholat, bos? Uang tunai sebesar 500 juta kita. Ini lagi Bapak, lumayan pun. Nggak ada yang 50.000 lah, 400 sekali. Kalau Ibu yang depan ini, dulu aja Bapak. Tidak apa-apa, nanti kita survei. Apa Bu masih ingat dulu? Seperangkat sholat dan uang 100, lumayan lah. Ibu? Oh sama. Jangan-jangan suaminya sama. Oh benar. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini termasuk surat yang panjang nih. Di antara surat yang panjang, dan ini menempati urutan yang nomor pinter An-Nisa 4. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah dulu, Pak. Al-Fatihah, kemudian yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, yang keempat An-Nisa. Surat Al-Fatihah ada berapa jumlahnya? 7. Surat Al-Baqarah 286. Waktu saya masih bisa dulu ini. Yang ketiga surat Al-Imran jumlahnya 200 pas. Kalau surat An-Nisa jumlahnya 176. Jadi termasuk surat yang panjang gitu. An-Nisa sendiri itu mempunyai tadi mufradnya adalah mar'atun, yang artinya adalah wanita. Mar'atun artinya wanita. Dan kata mar'ah ini diambilkan dari kata muru'atun yang mempunyai 3 arti. Yang pertama, muru'ah atau mar'ah itu diartikan dengan orang yang suka tampil. Jadi orang yang senang keindahan. Makanya Ibu saya yakin ketika di sini tadi mesti mandinya tadi malam gitu. Untuk persiapan di sini tadi mandinya tadi malam, betul sampai tadi malam. Mungkin subuh sudah mandi gitu. Dandan betul pastinya Pak. Karena wanita itu suka keindahan. Segala sesuatu itu kalau ada wanita pasti bersih, betul. Rumah kalau ada wanita pasti bersih. Oh betul mesti. Nanti nggak tahu bersih. Dulu ketika dengan kuliah, kamar mahasiswa dengan kamar mahasiswi itu kira-kira bersih mana? Mahasiswi. Kenapa? Karena wanita mempunyai arti dari kata muru'ah, artinya suka sekali keindahan. Panjenengan Bapak ketika undangan mau berangkat undangan atau pengajian, kok bajunya belum disetrika, saya yakin ibunya mesti mengatakan, Bapak, saya ojo berangkat sih, baru sampai belum setrika, coba disetrika dulu. Kenapa? Karena wanita suka sekali dengan keindahan. Rumah misalnya tidak ada pot bunga dan sebagainya, apanya kurang rapi dan sebagainya, pasti dirapikan oleh wanita. Karena wanita itu suka yang namanya keindahan atau suka tampil indah. Kemudian yang kedua, makna dari mar'ah itu adalah senang terhormat, Pak. Ibu, tatkala jenengan misalnya bertemu dengan kawan jenengan mengatakan, yuk saya kemarin itu membeli sawah sakedot. Panjenengan mungkin tidak akan mau tahu, saya malam 1 hektar. Yuk, saya kemarin ini loh beli sepeda motor Vario. Oh, saya kemarin malam beli mobil gitu. Jadi jenengan senang sekali terhormat, dianggap terhormat, walaupun sebenarnya kehormatan itu terkadang sedikit bohong, Pak. Iya, betul ya? Tidak ada jenengan saja, tapi juga berlaku untuk keluarga jenengan. Ada kawan jenengan mengatakan anak saya itu loh kemarin ranking 1. Jadi kan pasti tidak akan mau kalah, loh anak saya malah
Tidak hanya ingin satu, tapi ingin 1 sampai 10 misalnya. Anak saya itu loh, kemarin itu hafal Al-Quran atau selesai hatam Al-Quran, dengan juga tidak akan tahu anak saya itu malah hafal Al-Quran. Makanya kemudian wanita dikatakan suka senang sekali dengan yang namanya terhormat, sehingga kadang-kala suka dengan yang namanya pujian. Wanita itu kalau dipuji suka, sangat suka. Apalagi dulu ketika pertama kali bertemu dengan suami, pujian itu luar biasa akan menjadikan dia itu merasa terhormat sekali. Mah, wajah kamu ini kok putih seperti sapi ya, Mah? Misalnya, Mah, mata kamu ini kok belok besar seperti sapi ya, Mah? Mah, hidung kamu ini kok mancung seperti sapi ya, Mah? Loh, jangan-jangan lama ini itu senang sekali, walaupun itu diibaratkan atau disamakan dengan sesuatu yang lain, tapi senang sekali yang namanya dengan pujian. Ini adalah makna dari mar'ah. Kemudian yang ketiga, makna mar'ah itu sama dengan mir'ah. Apa mir'ah? Cermin. Makanya orang Arab mengatakan al-mar'atu kal-mir'ah. Wanita itu seperti cermin, Pak. Artinya apa? Artinya namanya cermin itu mudah pecah, mudah tersakiti perasaannya. Betul Ibu? Cermin itu kalau jenengan lempar itu akan pecah. Kalau panjenengan perbaiki, bisa diperbaiki, tapi tidak ketika memantulkan cahaya, memantulkan bayangan, itu tidak sempurna ketika tidak pecah. Itu sama dengan wanita. Wanita itu mudah sekali. Kalau sekali saja disakiti, maka dia akan mengingat semua hidupnya. Bahkan sampai kiamat sekalipun dia tetap ingat. Tetapi kebaikan wanita apa? Suka memaafkan, Pak. Jadi wanita itu mudah maafkan, tapi kalau disakiti dia akan ingat sampai kapanpun, bahkan sampai hari kiamat pun dia akan ingat. Bahkan permasalahan kita yang dulu, yang di awal kita menikah, misalnya kita membeli sepeda motor Yamaha, kemudian sudah berjalan 20 tahun, sepeda Yamaha kita mogok, istri kita mesti bilang, kenapa biar nggak beli Honda aja? Itu akan diingat. Bahkan ini Bapak Ibu, saya teringat dengan ibu saya. Ibu saya itu, kalau wanita kan senantiasa minta dengan yang namanya buah, tahu buah ya? Atau kalau kita bahasa kita apa? Buah ini sama nih, sama. Berarti Mojokerto sama Jombang ya sama. Buah. Jadi orang yang tidak buah atau orang yang buah dari zaman Gaena sampai punya anak 10 itu masih ingat. Betul nggak? Jadi kan bisa ibu saya ini ingat tuh. Ada yang tidak buah misalnya, itu ingat. Dulu waktu saya nikah orang ini tidak buah. Sekarang dulu saya tidak mau buah. Gitu. Sampai betul. Makanya kemudian wanita itu dikatakan seperti cermin, Pak, yang mudah sekali makan, mudah memaafkan, tetapi mudah sekali memaafkan. Kemudian kata Anissa, ada yang mengatakan Anissa itu dari kata nasa, yang artinya adalah mudah tersentuh. Ini sifat-sifat wanita. Kita bahas tentang wanita, mudah sekali tersentuh. Jadi kan kalau lihat film India, nangis betul? Enggak. Lihat film Korea, nangis betul? Pokoknya lihat sesuatu yang menyedihkan itu mudah sekali tersentuh. Ada anak jatuh di jalan, nangis. Apalagi kemarin waktu jenengan habis dinikah, habis dilamar atau akad nikah, ketika suami mengatakan angkat kita, Zubaj kita, Fulana binti Fulan, kemudian suami menjawab, Qabil nikah ahad, Badaswijaha bilmahi al-maqdul ha'ad. Apa yang dirasakan oleh ibu? Alhamdulillah, nangis betul? Nangis, Pak. Kenapa? Mudah sekali tersentuh. Itu sifat perempuan dari kata nasa. Kemudian yang kedua, nasa itu diartikan dengan suka sekali menyebarkan sesuatu yang rahasia. Suka sekali atau senang sekali menyebarkan sesuatu yang bersifat rahasia. Makanya ini nanti di antara, nanti kita akan jelaskan, istri yang solehah itu adalah hafidhatun.
Ini sudah dibaca oleh Mas Hafidhatul lil Ghaibi. Di antaranya nanti kita akan jelaskan. Jadi dia menjaga rahasia-rahasia keluarganya, terutama rahasia suaminya. Bu, bagaimana kabarnya? Baik-baik, Pak. Bagaimana keluarga? Baik. Bagaimana suaminya? Itu masalahnya. Suami saya itu kalau tidur ngorok, anjur ngorok barang juga. Suami saya itu dan sebagainya. Jadi suka bicarakan sesuatu yang bersifat rahasia. Nah ini kelemahan dari seorang ibu dan sulit sekali kita jaga itu. Atau terkadang jangan tidak bicara dengan orang lain, dengan kawan-kawannya, tapi apa? Update status. Kamu tidak sayang aku lagi misalnya. Kamu tidak seperti dulu lagi. Kamu sudah tidak mencintai itu lagi. Berarti ketika dengan update status seperti ini tujuannya siapa? Suami jenengan. Aku di komen itu ada masalah apa dengan suaminya? Langsung tahu Pak. Karena kata-kata demikian, kamu tidak seperti dulu lagi atau kamu tidak sayang aku lagi. Jadi update status ini. Nanti komen ini soal kawan dan sebagainya. Ini adalah gambaran tentang wanita dan arti dari kata Nisa yang mempunyai banyak arti. Bapak Ibu rahimahullah, kandungan surat An-Nisa ini banyak sekali. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan masalah keluarga. Bagaimana sih cara mencari jodoh yang baik? Bagaimana sih cara menjadi suami yang baik? Bagaimana sih cara menjadi istri yang baik? Karena salah satu keistimewaan terbesar kita ketika kita mempunyai istri yang solehah, betul Bapak? Salah satu kelebihan, keistimewaan atau salah satu keberkahan bagi kita ketika ibu mempunyai suami yang soleh. Lah untuk mendapatkan istri yang solehah, mendapatkan suami yang soleh ini juga butuh perjuangan yang sangat, butuh waktu yang panjang untuk menemukannya. Karena orang-orang yang betul-betul suami yang betul-betul soleh atau istri yang betul-betul solehah ini jarang sekali Pak. Tapi insya Allah di sini, insya Allah panjangan ini solehah semua gitu. Insya Allah bapak-bapak ini juga soleh semua. Kenapa kalau kita dianjurkan atau keberkahan yang luar biasa ketika kita mempunyai istri yang baik, istri yang solehah? Karena istri yang solehah ini mempunyai banyak sekali keistimewaan Pak. Setidaknya ada 4 keistimewaan yang akan kita miliki. Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah, istri yang solehah itu adalah perhiasan baik-baik perhiasan dunia. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-solihah. Dunia ini adalah perhiasan, maka sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solehah. Panjenengan punya mobil itu tidak sebanding dengan ketika panjenengan punya istri yang solehah. Panjenengan punya sawah berhektar-hektar itu tidak sebanding dengan ketika panjenengan punya suami yang soleh. Panjenengan punya harta yang melimpah ini tidak sebanding dengan kita mempunyai istri yang soleh atau suami yang soleh. Makanya Rasulullah mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-solihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ini adalah wanita yang soleh. Mudah-mudahan panjenengan termasuk wanita yang soleh, panjenengan termasuk suami yang soleh. Yang kedua, keistimewaan kita mempunyai suami atau istri yang soleh. Istri yang solehah itu lebih baik daripada bidadari. Istri yang solehah itu lebih baik daripada bidadari di surga. Baru tahu ya? Kenapa? Rasulullah mengatakan innal adamiyya min nisa'i ahli dunya afdalu minal huril 'ain 70 alfin dhifin. Wanita di dunia, atau wanita yang solehah itu lebih utama daripada bidadari. Utamanya apa? 70.000 gitu. Jadi 70.000 Pak bandingannya Pak. Jadi dengan catatan solehah itu lebih bagus, lebih baik daripada 70 bidadari yang lipat gandanya itu adalah 70.000. Ini keistimewaannya wanita yang soleh atau suami yang soleh. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang solehah itu diberikan oleh Allah keistimewaan dalam ibadah. Jadi seorang wanita kalau dibandingkan dengan laki-laki ini bedanya
dia diberikan oleh Allah keistimewaan dalam ibadah. Apa kelebihannya? Ma min imra'atin tahid illa kana haiduha kafaratan lima madha min dunubiha. Tidak ada orang perempuan yang itu haid, kecuali haidnya itu menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lalu. Maka beruntung sekali panjenengan bisa yang namanya haid itu. Karena dengan panjenengan haid mengeluarkan darah, panjenengan akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lalu. Bahkan di satu keterangan yang lain, termasuk keistimewaan seorang wanita adalah panjenengan kalau melahirkan anak, kok panjenengan ini meninggal, mohon maaf, maka kita ketahuikan sebagaimana sabda Rasulullah, wal mar'atu bijum'in syahidah. Wanita yang melahirkan, kemudian dia kok meninggal, maka dia termasuk kategorikan wanita yang mati syahid. Ini luar biasa. Makanya kalau panjenengan ingin mati syahid, monggo dipraktekkan. Jangan. Ini kelebihan wanita. Kemudian yang keempat, termasuk kelebihan wanita adalah masuk surga dengan diberikan dimanapun dia ingin, lewat pintu manapun dia diberikan. Jadi panjenengan punya keistimewaan kalau dia salihah diberikan izin untuk masuk surga lewat pintu manapun. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, idza shalatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa fadat wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila udkhuli al-jannata min ayyi abwabin syi'ti. Ketika wanita itu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan puasa Ramadan, kemudian menjaga farjinya, tidak berzina, tidak melakukan zina dan sebagainya, kemudian taat sama suaminya, maka dia dikatakan nanti udkhuli al-jannata min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah ke surga melalui pintu manapun yang kamu kehendaki. Ini Bu, istimewaan panjenengan yang luar biasa, yang itu mungkin tidak akan didapatkan oleh para bapak. Tapi sekali lagi untuk menjadikan kita soleh atau mencari istri yang soleh, ini luar biasa sulitnya butuh proses, butuh perjuangan yang itu tidak juga membutuhkan waktu dan sebagainya. Sabar, kita mengenal ibu bapak. Ini ada yang sudah menikah, yang sudah menikah sih? Ada yang belum menikah? Putih. Belum menikah ya? Putih, Anda? Oh, dua masih. Yang belum menikah ini satu, ini dua. Bapak Ibu rahimahullah, dalam Islam untuk mencari seorang suami atau mencari seorang istri, kita ada istilahnya, kalau kita namanya apa? Ta'aruf. Saya yakin ketika dulu jenengan menikah dengan istri atau dengan suami panjenengan, caranya berbeda-beda. Kalau Ustadz siapa namanya? Ustadz Jadi. Ustadz Adi dulu ketemu sama istrinya bagaimana Ustadz? Luar biasa. Bukan caranya gimana? Ini kan kita nanti sharing untuk cara. Cara bisa 10 tahun. Bukan gitu. Ta'aruf. Namanya ta'aruf. Kalau sekarang diseringkan dengan yang namanya pacaran. Ta'aruf. Nah, kita ini diperbolehkan Bapak Ibu untuk yang namanya ta'aruf. Dan caranya ada dua, yaitu kita melihat sendiri calon istri kita. Yang kedua adalah lewat orang lain. Kalau kita melihat sendiri calon istri kita, maka yang diperkenankan oleh ulama itu ada dua hal, ada dua tempat. Yang pertama adalah wajah, yang kedua adalah telapak tangan. Wajah, kenapa kok kita ini boleh lihat wajahnya? Karena ada yang tahu alasannya? Kenapa hanya perwakilan dua saja ini, wajah dan telapak tangan? Wajah ini menunjukkan apa? Betul Pak, memang bukan auratnya. Tapi kenapa kok ada rahasianya? Kenapa kok hanya dua wajah saja? Dua tempat saja, dua anggota saja. Wajah menunjukkan kecantikan.
Jadi wajah saja sudah menunjukkan kecantikan. Kan tidak perlu lihat keseluruhan tubuhnya, tidak perlu. Kenapa? Karena dari wajah saja itu sudah diketahui wanita ini cantik apa tidak. Matanya bagaimana, hidungnya bagaimana, mulutnya bagaimana, alisnya bagaimana, sudah diketahui. Yang kedua adalah telapak tangan. Apa rahasianya? Apa Bu? Ayo Mas. Ini Pak. Ini kita share. Ada yang sesuai dengan pengalaman jenengan. Telapak tangan. Kenapa kok telapak tangan? Isyarat kelembutan. Isyarat kelembutan. Isyarat kelembutan. Dari telapak tangannya dia lembut apa tidak gitu Pak? Dari telapak tangannya dia ini subur apa tidak? Ada yang katakan seperti itu. Dari telapak tangannya tubuhnya ini halus apa tidak? Coba ibu jenengan dia telapak tangan jenengan kira-kira halus ngomong kasar. Wah, saya penggawaannya yang sama gitu yang kasar. Nah, ini ada dua. Ada yang mengatakan kalau Imam Hanafi, ulama Hanafi mengatakan kita itu boleh untuk melihat selain dua tempat itu, Pak. Apa itu? Yang biasanya rutinitas terlihat di daerah kita. Apa ini? Ibu-ibu yang panjangannya sering pesawat, apa saja yang terlihat biasanya? Kepala, ya, apa lagi? Jadi kalau pesawat ada yang bertani di sini? Oh, enggak ada. Atau pasar ada? Oh, enggak ada. Ini standar semua ini. Jadi boleh kita melihat hal-hal yang itu biasanya tidak bisa untuk kita tinggalkan. Misalnya kalau pesawat berarti kakinya kelihatan ya, kakinya kelihatan dan sebagainya. Itu ulama boleh melihat kepada hal itu. Kemudian cara yang kedua ini adalah dengan cara kita memutus seseorang untuk melihat calon istri kita. Saya yakin di antara sekian banyak ibu-ibu yang hadir di sini juga pernah dihibah atau mau dilamar oleh calon suaminya dengan cara dimata-matai gitu ya. Nah, ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala meminta kepada Ummu Sulaim untuk melihat wanita yang akan dinikah Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ungguli urqubaha wa syam'i awatifaha." Ungguli urqubaha wa syam'i awatifaha. Lihatlah ungkupnya dan baulah awatifnya. Apa itu ungkup? Jadi Rasulullah meminta Muslim untuk melihat ungkupnya wanita dan awatifnya wanita. Ungkup itu apa Bapak? Ini maklumat untuk kita. Ungkup itu apa? Ungkup itu kencet jenengan itu. Tahu kencet? Itu digerayai jere-jere. Itu kencet jenengan. Tahu gitu? Itu namanya ungkup. Jadi wanita yang kencetnya itu, aduh, tak enak ini ngomongnya. Ada anak kecil ini. Wanita yang kencetnya itu tipis, ya, nanti dengan gaya yang tak benar. Itu insya Allah, nanti kita ajak penelitian, insya Allah, ya, butuhnya itu juga mesti banget jelas. Banget jadi tipis, maka insya Allah kakinya juga baik dan ibunya juga baik. Paham ya? Paham ya? Dengan gaya ciri-ciri aku kencet lukian yang kedua, wasami ma'atifah atau awatifah dan baulah awatifnya. Apa itu ma'atif? Ada yang mengatakan ma'atif itu atau awatif itu adalah gigi panjenengan ibu. Jadi suruh bau. Nah, kenapa tak disuruh bau? Ini dalam rangka untuk mengetahui raihatul fam, yaitu bau mulut. Karena laki-laki itu suka sekali dengan wanita yang bau mulutnya harum, Pak. Betul? Betul ya? Nah, itu rahasianya. Jadi raihatul fam, bau mulutnya. Ada yang mengatakan awatif itu bukan raihatul fam, bukan bau mulutnya. Tapi apa? Nahiyatul ulum, yaitu kanan kirinya leher, Pak. Nah, tempat-tempat itu biasanya kalau ada di dalam diri wanita itu bermasalah.
Misalnya di bawah rambut panjenengan sebelah sini itu biasanya apa itu? Baunya tidak enak, betul ya? Betul ya? Kalau tidak itu bau mulutnya juga tidak enak. Makanya kita Rasulullah meminta Ummu Sulaim untuk melihat dua tempat ini. Nah, ini yang diperbolehkan. Jadi yang pertama boleh kita melihat sendiri, kemudian yang kedua adalah dengan cara mengirim seseorang untuk melihat orang yang akan kita ketahui. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, proses ini tentunya sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali. Kita seperti yang saya katakan tadi, mendapatkan sekali mempunyai istri yang baik, istri yang solehah. Makanya saya berpesan kepada panjenengan, mudah-mudahan ini setelah ini tidak kawin lagi Pak Dewa. Karena ini nanti pesan untuk yang belum menikah. Setidaknya ketika panjenengan memilih pasangan ini ada 8 hal yang harus panjenengan ingat. Yang pertama, antakuna almar'atu dayyinatan. Hendaklah calon panjenengan ini adalah dayyinatan. Agamanya bagus. Tungkahul mar'atu di arba. Yang pertama, wanita dinikah karena 4 hal. Yang pertama, 5 lihat hartanya. Yang kedua, lijamaliha, kecantikannya. Yang keempat, linasabia. Yang keempat, lidiniha. 5 lihat hartanya, kemudian cantiknya, kemudian nasabnya, dan yang keempat adalah lidiniha. Nah, ketika marnya tidak ada, kemudian nasabnya kurang bagus, kemudian dia tidak cantik, maka yang dengan pilih adalah agamanya. Nah, wanita yang agamanya bagus itu yang bagaimana? Pertama, dia sangat-sangat memperhatikan yang namanya sholat itu. Maka kalau ada wanita yang betul-betul memperhatikan sholatnya, maka insya Allah semuanya akan baik, Pak. Karena dalam ayat Al-Quran disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Otomatis tuh, kalau sholatnya itu baik, maka insya Allah tingkah lakunya, akhlaknya dan sebagainya itu baik. Makanya ketika ada wanita yang sudah sholat, sudah berpuasa, tapi akhlaknya kurang baik, maka pertanyaannya adalah lihat bagaimana sholatnya itu. Bisa difahami, Pak? Yang kedua, yang harus kita pilih itu adalah antakuna waludan. Hendaknya wanita itu walud. Walud itu apa? Walud itu banyak anak, Ibu. Laki-laki itu suka sekali kalau dengan wanita yang subur, betul Pak? Banyak anak. Di sini ada yang anaknya lebih dari 4. Tidak ada. Di sini ada yang anaknya lebih dari 5. Tidak ada. Lah panjenengan disuruh untuk memilih anak yang disuruh istri yang walud, yang banyak anak. Ini sebagaimana Rasulullah tazawwaju al-wadud wal walud. Nikailah wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Fa inni mukafirun bikum al-umama yaumil qiyamah. Sungguhnya aku berlomba-lomba memperbanyak umat dengan nabi-nabi terdahulu pada hari kiamat nanti. Jadi ini nanti mematahkan yang namanya sekarang adalah KB, keluarga berencana itu, Pak. Maka umat Islam semakin banyak anak, maka semakin banyak rezeki dan semakin baik, Ibu. Makanya setelah ini jenengan berlomba-lomba untuk membuat anak. Setelah saat ini, kalau semakin baik, ini perintah Rasulullah. Banyak anak dan banyak, insya Allah juga banyak rezeki, karena setiap anak itu membawa rezekinya masing-masing. Oleh karena itu, nikailah wanita yang walud yang banyak anak. Nah, wanita yang banyak anak itu yang bagaimana? Sungguh membuktikan wanita yang mempunyai wajah. Ini salah satunya ini. Wah, deg-degan ini. Ini diantaranya wanita yang mempunyai wajah bulat. Kalau wanita mempunyai banyak wajah, ada yang bulat, ada yang oval, ada yang kotak, ada yang lonjong dan sebagainya. Wanita yang mempunyai wajah yang bulat, itu anaknya termasuk anaknya banyak, Pak. Wanita subur termasuk, Pak. Makanya dengan kalau nanti memilih istri dan sebagainya, ini wanita yang wajahnya bulat, maka insya Allah dia mempunyai anak yang banyak, insya Allah. Yang kedua oval dan sebagainya. Ada yang mengatakan bukan itu saja, tetapi lihat dari posturnya. Kamu lihat dari aliyahnya. Aliyah itu adalah, kalau aliyah, madrasah aliyah itu adalah madrasah tinggi ya. Tapi kalau aliyah dengan hamzah aliyah itu maksudnya mohon maaf sangat pantatnya.
semakin besar. Semakin besar itunya, aliyahnya, maka semakin dia subur. Tapi sekali lagi ini disesuaikan dengan bagaimana aktivitas dia dengan suaminya tentunya. Walaupun dia punya kriteria wanita yang subur, wajahnya bulat, aliyahnya besar dan sebagainya, tapi kalau tidak pernah ngapa-ngapain, dia tidak punya anak. Ini kategori yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak anak. Makanya kalau bandingan yang hari ini masih punya anak satu, tambah. Yang hari ini masih punya anak dua, tambah. Yang hari ini punya anak tiga, tambah. Yang hari ini masih punya anak empat, tambah. Sampai kapan? Sampai tidak terbatas. Karena ini anjuran Rasulullah. Saya mengatakan seperti anjuran Rasulullah. Tasawwadu al-wadud wal-wadud. Fa ini mukazil bikum al-umam yaumil qiyamah. Bisa difahami Bu? Saat ini nanti kita berlomba-lomba mempunyai anak yang banyak. Yang ketiga, antakuna bikra. Hendaklah kalau kita menikah, itu wanita yang masih virgin itu, yang masih perawan. Saya tidak akan bagaimana pengalaman dengan dulu tidak. Kenapa kok tidak dianjurkan untuk menikah dengan virgin, wanita yang masih perawan? Ini sebagaimana sabda Rasulullah, "Alaikum bil abqa, fa innahunna a'dabu afwaha wa arhaman wa arda bil yasir." Nikahilah wanita yang masih virgin, yang masih gadis. Kenapa? Karena wanita yang masih virgin, yang masih gadis itu biasanya a'dabu afwaha, mulutnya wangi. Yang kedua, wa arham, biasanya ini sayang sekali dengan suaminya biasanya. Terus kemudian yang ketiga adalah wa arda bil yasir. Ini yang paling penting, dia ridho dengan pemberian suami walaupun itu sedikit. Ini sangat penting sekali. Kemudian ada yang mengatakan, kenapa kok tidak dianjurkan untuk menikah dengan orang yang masih gadis? Ini sebagaimana sabda Rasulullah kepada sahabat Jabir, wahai Jabir, fahalla bikra tula'ibuha wa tula'ibuha. Wahai Jabir, nikahilah wanita yang masih virgin. Kenapa? Halla tula'ibuha wa tula'ibuha. Karena ketika engkau menikahi wanita yang masih virgin, engkau akan bermain-main dengan dia dan dia akan bermain-main dengan engkau. Ibu masih ingat dulu ketika pertama kali menikah dengan suami? Dengan main-main Bapak juga seperti itu. Masih ingat dulu nih, waktu mantan anyar main-main tendang-tendangan nah seperti itu. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, wa antakuna min baiti ma'rufin bid-dini wa thalaqah. Hendaklah wanita itu dari keluarga yang baik-baik, atau kalau bahasa kita itu agamanya baik. Jadi keluarga yang agamanya baik. Ini tentunya kita harus survei pada keluarganya. Kita juga harus tahu bagaimana keluarganya. Ini penting sekali. Karena ketika keluarga itu baik, di masyarakat baik, maka insya Allah wanita itu atau laki-laki itu adalah termasuk laki-laki yang baik. Dulu panjenengan ketika menikah, saya yakin melakukan yang namanya survei lokasi, betul gitu? Betul. Ibu ketika jenengan mau menikah, survei ke lokasi. Tanya-tanya gitu ya. Sama saya dulu juga seperti itu. Ketika menikah dengan istri saya, itu tanya-tanya dulu. Ini loh keluarganya bagaimana? Ini loh keluarganya siapa? Ini loh. Sehingga ketika masyarakat itu tahu kalau orang itu baik, maka insya Allah dengan dari masyarakat saja kita sudah mengetahui bahwa keluarga istri kita, keluarga calon suami kita itu adalah baik. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah antakuna hasibatan atau thayyibatal asli. Hendaklah wanita itu thayyibatal asli, dari keturunan baik-baik. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan al-walad bihasbi anak itu tergantung dari sahibul rahim, sahibul ma, dan sahibul rahim.
Jadi anak itu tergantung dari sahibul ma'. Jadi orang yang mempunyai air dalam hal ini adalah sperma atau suami, dan yang kedua adalah sahibul rahim, tergantung orang yang mempunyai rahim dalam hal ini adalah wanita. Kalau wanita atau laki-laki itu dari keluarga yang baik, maka insya Allah nanti akan menghasilkan keturunan yang baik pula, betul gitu? Karena anak itu tidak akan jauh dari pohonnya, bukan anak, buah tidak akan jauh dari pohonnya. Anak tidak akan jauh dari kedua orang tuanya. Hari ini jenengan, ini adalah sebenarnya adalah fotokopi dari ayah ibu jenengan. Ibu jenengan atau ayah jenengan itu adalah fotokopi dari ayah dan ibunya dan kakak kita. Jadi bisa kita ketahui. Nah, semakin baik ayah, semakin baik kita, semakin baik suami, semakin baik istri, maka insya Allah anaknya juga akan menjadi baik. Bisa dipahami Pak? Ya, kemudian yang keenam adalah antakunya jamilatan. Hendaklah istri itu cantik, suami itu ganteng. Karena kalau istri usahakan yang cantik. Kenapa? Karena biasanya kalau cantik nih, kalau cantik itu lebih gansang, lebih bersemangat, gitu kan? Semangat gapyok itu, lebih bersemangat. Begitu juga ketika suami itu ganteng, maka istri itu juga lebih bersemangat juga. Jadi misalkan kalau kita menikah, misalkan istri kita itu, kalau istri kita itu cantik atau kalau suami kita itu ganteng. Lah, bagaimana kalau sekarang kita sudah menikah? Jadi kan lihat istri jadi kan cantik, betul. Cantik Pak, tidak ada wanita secantik di dunia kecuali istri. Ibu percaya betul? Kata-kata suami hari ini percaya gini? Jadi insya Allah ini, insya Allah, insya Allah begini. Orang yang tergantung di dunia ini tidak ada orang yang tampan di dunia ini kecuali suami saya. Itu kata jenengan. Bapak percaya? Istri jenengan bilang tidak ada suami, tidak ada laki-laki di dunia ini yang paling ganteng kecuali suami saya. Jenengan percaya? Percaya nih? 100%. Insya Allah itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam sekali. Oke, yang ketujuh, antakuna ajnabiyatan ghairada bi qarabatin qaribatin. Hendaklah wanita yang akan kita dinikah ini adalah orang lain, Pak. Ghairada bi qarabatin, yang bukan kerabat kita. Usahakan ya. Jadi jauh gitu. Jadi orang asing yang tidak ada hubungan dengan kerabat kita. Kenapa? Kenapa kok kita dianjurkan untuk menikah dengan orang lain? Besok dosa besok. Sak tonggo atau sak keluarga misalnya, jangan. Karena minimal kita boleh menikah itu dengan siapa? Yang tahu Bapak? Dengan sepupu ya. Minimal dengan sepupu atau anaknya paman kita itu boleh kita nikah. Tapi usahakan jangan Pak. Kenapa? Karena ketika nanti ada masalah, mohon maaf kita tidak mengharapkan ada masalah ke depan. Misalnya jangan melupakan kita kalau terjadi yang namanya film atau kisah, maka dikhawatirkan Pak. Ini tidak hanya kepada istri kita saja, tapi juga merembet kepada kerabat yang lain. Jadi hubungan kita tidak hanya bisa dengan istri kita, tapi juga merembet kepada keluarga yang lain. Ini yang tidak diharapkan. Kemudian yang kedua, kenapa kok kita dianjurkan untuk menikah dengan yang lain, bukan dari kerabat kita? Karena sebagaimana sabda Rasulullah, inal gharaib anjam. Innal ghara'iba anjam. Wanita yang asing, wanita yang bukan kerabat dekat kita itu biasanya anjam, lebih subur Pak. Biasanya gitu. Jadi lebih subur. Maka ini usahakan. Tapi kita ini bicara di luar dia ini jodoh kita apa tidak. Tapi kita berusaha ikhtiar untuk mempunyai istri atau suami yang itu bukan kerabat dekat kita. Kemudian yang terakhir adalah Allah yasida ala wahidatin in hasala biya al-ifa. Hendaklah kita menikah satu saja. Tadi dibacakan suratnya oleh Mas Adi, Ustaz Adi tadi, Ustaz Hasan tadi. Farqihu martabalakum minan nisa'i masna. Kalau panjangnya cukup satu maka satu saja.
Kakek gitu maksudnya. Satu saja. Kalau itu cukup, tapi kalau tidak cukup. Ibu, gimana ibu? Satu saja Pak, gimana? Ustaz Haris, satu saja atau dua? Tidak, ada istrinya di sini. Satu saja kita cukup Pak. Kalau wanita itu di mana wanita itu tidak mau maju, tidak mau diduakan, Pak. Betul ya? Nah ini saya mewakili kembalian. Sabar. Bapak Ibu rahimahullah. Ini adalah kategori wanita yang sangat baik atau kalau kita ingin menikah maka ada beberapa hal atau syarat yang itu ditentukan oleh ulama. Ustaz, saya sampai ulama sudah selesai. Sudah ya? Oke, sebenarnya ada dan satu lagi yaitu ciri-ciri wanita yang salihah. Ini saya tidak tahu paling termasuk orang ini apa enggak, tapi mudah-mudahan paling termasuk orang yang insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang kalau dari ini Ustaz Heru yang akan menyampaikan. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.